Sekolahnya dibayarin, kemudian itu setelah praktek juga nanti sudah ditempatkan di kapalnya, prala atau dulu prola, proyek laut, sekarang praktek laut, kemudian dia akan mendapat jadi dia tidak mengeluarkan biaya sejak pendaftaran. Tapi ada juga yang direkrut waktu semester 3. Jadi semester 3 ke atas, 4, 5, 6 dan seterusnya itu dibiayain oleh perusahaan. Ya, salam pelaut Indonesia, nenek moyangku seorang pelaut. Selamat datang di Pelaut Punya Channel. Ya, saya akan membahas mengenai ada yang bertanya kepada saya mengenai kalau kita masuk sekolah pelayaran, ada yang namanya ikatan dinas sama dengan freelance. Apa keuntungan dan kerugian? Sebenarnya bukan kerugian, dua-duanya adalah untung. Tapi kita membandingkan aja kedua daripada program ini. Apabila kita masuk di sekolah pelayaran, ya zaman saya dulu kita mendapat tawaran berupa ikatan dinas. Kalau dulu dari George Larsen ya. Jadi kalau ikatan dinas, kita sekolah itu dibiayain oleh perusahaan yang akan merekrut kita. Kemudian kita juga mendapat uang saku. Nah, kalau misalnya kita mengikuti program itu namanya ikatan dinas. Ada juga yang ikatan dinas dengan pemerintah. Misalnya setelah tamat dia akan dijadikan pegawai negeri ataupun ditempatkan di kantor-kantor Sabandar atau di badan-badan diklat. Nah, kalau misalnya ikatan dinas dengan perusahaan pelayaran yang merekrut sejak dari taruna, nah itu kita akan mengadakan membicarakan perbandingan antara keduanya. Mana yang menguntungkan, tapi jelas dua-dua menguntungkan. Tapi mana yang lebih menarik buat Anda? Nah, saya akan memberikan gambaran sebagai berikut. Nah, kalau kita misalnya ikatan dinas dengan perusahaan, otomatis ada yang semester, ada yang baru masuk, ada yang semester 3 dimulai, tergantung dari kapan perusahaan itu berkunjung ke sekolah dan ingin mengadakan ikatan dinas dengan taruna, ataupun dia melalui seleksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, andaikan misalnya lolos untuk ikatan dinas di perusahaan itu, nah dia akan memperoleh sekolahnya dibayarin dan dia dikasih, ini keuntungannya ya, sekolahnya dibayarin. Kemudian itu setelah praktek juga nanti sudah ditempatkan di kapalnya, prala atau dulu prola, proyek laut, sekarang praktek laut. Kemudian dia akan mendapat uang saku. Jadi dia tidak mengeluarkan biaya sejak pendaftaran. Tapi ada juga yang direkrut waktu semester 3. Jadi semester 3 ke atas, 4, 5, 6 dan seterusnya itu dibiayain oleh perusahaan. Nah, setelah dia lulus prala atau proyek laut, prola zaman dulu, kemudian dia akan mendapat juga uang saku. Nah, setelah dia prola atau proyek laut, dia akan tentunya membuat skripsi ya. Kemudian setelah selesai mendapat ijazah laut, semua diurus oleh perusahaan dan dia akan ditempatkan di kapal-kapal perusahaan tempat dia diambil untuk ikatan dinas. Nah, keuntungannya sekolah nggak dibayar. Nggak bayar, maksudnya orang tua. Dibayar oleh perusahaan. Kemudian tempat praktek prola atau prala itu sudah terjamin. Nah, dan setelah dia praktek, dia tetap mendapat bantuan dari perusahaan. Kemudian setelah mendapat ijazah tentunya dia tidak boleh menolak. Ditempatkan di kapal mana aja dan
di negara mana aja. Yang jelas dia langsung kerja ya. Nah, kemudian tentunya gaji mengikuti standar daripada perusahaan. Kalau misalnya dia start mulai dari mulai 3 junior atau masinis 3 junior, tentunya sesuai dengan gaji yang ada di perusahaan itu. Tidak boleh memilih, tidak boleh, karena memang sudah itu. Nah, itu dia punya benefit atau keuntungan-keuntungan ya yang mengikuti ikatan dinas. Kemudian dia akan bertahan di perusahaan itu, naik terus sampai dia jadi mungkin kapten dan chief engineer. Mungkin dia akan lama di chief officer atau second engineer atau ya tergantung dari peraturan atau daripada perusahaan tersebut. Nah, setelah dia naik tentunya tidak bisa memilih gaji ya, seperti dengan freelance. Nah, bagaimana kalau misalnya dia membatalkan? Nah, kalau dia membatalkan kontrak sebelum ikatan dinas itu, tentunya dia akan membayar kepada perusahaan berapa dana perusahaan yang dikeluarkan pada waktu dia sekolah. Dan jeleknya lagi mungkin dia akan dinilai mengenai loyalitas ya. Nah, itu. Kemudian kalau yang ikatan dinas juga tentunya ya mungkin 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun atau tergantung dari perusahaan yang memberikan ikatan dinas. Nah, selama waktu ikatan dinas itu Anda tidak boleh keluar. Kalau keluar konsekuensinya membayar balik atau mengembalikan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah ini jadi kalau saya mau simpulkan, kalau misalnya ikatan dinas ya udah pasti kerja. Kemudian dia tempat perolah ya udah pasti atau peralah ya. Kemudian dia sekolah itu tidak mengeluarkan biaya. Tergantung dari semester berapa dia direkrut. Jadi itu dia punya keuntungan. Kalau misalnya yang kurang bukan kerugian. Yang tidak enaknya misalnya yaitu tadi. Mengembalikan kalau belum habis kontrak. Nah kalau misalnya yang freelance. Nah ini. Kalau yang freelance dia tidak dapat apa-apa. Lulus cari sendiri. Kemudian nah ini. Pada waktu dia mendapat ijazah dia boleh memilih. Oh saya tidak senang di negara sana. Oke. Saya tidak senang ke Afrika atau ke Arab. Oke. Namanya juga freelance. Kemudian gaji. Nah kalau gaji tergantung nego daripada Anda dengan perusahaan. Tentunya ya namanya baru lulus oke lah standar dari perusahaan. Kemudian 1 tahun dia mendapat pengalaman dia boleh loncat untuk memilih gaji yang lain. Kemudian kalau saya ditanyakan misalnya Bang saya harus memilih yang mana ini? Saya harus memilih yang mana? Apakah saya memilih ikatan dinas atau saya memilih yang freelance atau bebas? Nah tergantung keuangan. Kalau keuangan orang tua kita misalnya dulu saya gitu ya. Kalau keuangan orang tua kita istilahnya kurang atau kurang mampu atau ya bagaimana? Bagus kita memilih ikatan dinas. Milih ikatan dinas. Ya, bisa Anda ikatan dinas di perusahaan-perusahaan tentunya ya perusahaan-perusahaan yang mengadakan ikatan dinas tentu sudah diseleksi juga oleh sekolah gitu ya. Agar supaya di masa depan juga ya terjamin gitu. Nah, kalau misalnya ditanyakan kembali kepada saya untuk zaman sekarang ini kita tidak tahu apa yang terjadi akan datang. Kalau ada tawaran ikatan dinas ya ambillah. Toh hanya 3 tahun misalnya ikatan dinas. Setelah 3 tahun Anda bisa pindah. Tetapi kalau bagi yang misalnya keuangannya cukup. Ya saya dulu dapat tawaran ikatan dinas. Yang saya pikirkan itu ya begitu saya tidak bisa memilih gaji. Karena setahu saya pelaut sangat dibutuhkan waktu itu. Nah pada waktu saya bekerja, saya bisa memilih. Nah, saya bisa bertahan di perusahaan yang sekarang ini karena ya memang gaji cukup.
ya kurang lebih mau 12 tahun ya. Keluar, kemudian masuk lagi, naik lagi gaji. Jadi ada daya tawarnya. Ya itu perbedaannya, daya tawar. Kalau mau gaji segini aku naik. Kalau tidak mau ya oke. Tapi kalau ikatan dinas kita tidak bisa menawar. Karena begitu Anda selesai, Anda bisa langsung ditempatkan di kapal ini. Dan dengan standar gaji perusahaan. Anda tidak bisa nego lagi gaji. Kalau misalnya kawan Anda masinis 3 di situ digaji 2.000 sesuai dengan standar perusahaan. Tapi kalau di perusahaan lain, misalnya orang yang dapat bisa melebihi daripada gaji itu. Ada yang 3.000, ada yang 3.700 misalnya gitu ya, US. Jadi tergantung kondisi Anda apa yang menjadi pilihan Anda. Kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, kalau keuangan orang tua kita kurang, ya udah kita ikut ikatan dinas saja. Tidak repot kan? Toh hanya 3 tahun. Nah kalau Anda juga misalnya mau ikatan dinas dengan Polri, masuk Polri, Airut, atau Angkatan Darat, atau Angkatan Laut, ya itu bisa juga. Tidak ada masalah. Setelah Anda selesai, Anda mau masuk juga. Karena setahu saya pada zaman dulu ya, orang kawan saya yang sudah ikatan dinas, toh dia keluar juga dari kedinasan. Kemudian dari perusahaan-perusahaan juga ada yang ikatan dinas. Akhirnya dia membayar, ya makanya tergantung daripada apa tujuan Anda. Tapi kalau bagi saya pribadi, saya itu tidak senang pindah-pindah perusahaan. Ya paling tidak jalanilah setahun, 2 tahun. Lebih bagus lagi kalau lama. Seperti saya di perusahaan ini ya, setelah saya 5 tahun, saya keluar hanya 1-2 tahun. Kemudian saya balik lagi. Nah sudah 7 tahun lagi berlanjut. Jadi kurang lebih 12 tahun di perusahaan Singapura ini. Jadi begitu adik-adikku yang masih taruna, jadi jangan bingung, dua-duanya baik. Tapi kalau misalnya disuruh memilih untuk zaman sekarang, ambillah ya ikatan dinas. Kalau misalnya keuangan Anda tidak mencukupi karena keadaan krisis sekarang, atau membantu orang tua karena toh hanya 3 tahun. Dan jangan misalnya lihat ke atas atau kawan-kawan. Terkadang yang ikatan dinas kan dia start Molim 3 junior, senior, kemudian Molim 2 sampai Molim 1. Begitupun yang di mesin. 3 junior, senior, sampai dia mungkin dia jadi chief engineer dengan waktu yang lama. Mungkin habis ikatan dinasnya dalam jangka 3 tahun dia hanya mentok di masinis 3 atau Molim 3, third engineer atau third officer. Nah, oleh sebab itu, kalau misalnya Anda sudah memilih itu, jalankan aja sampai selesai. Masalah rezeki nanti itu tergantung dari Anda, bagaimana cara Anda mengatur keuangan Anda, kemudian memilih dan bertahan dalam satu perusahaan. Jika perusahaan itu mempunyai prospek, Anda kan bisa tahu selama menjadi Molim, tahu kan perusahaan punya pergerakan. Kalau dia sudah perusahaan terbuka, Anda bisa lihat juga di bursa saham. Tapi kalau misalnya Anda juga lihat perusahaan Anda tempat bekerja, Anda sendiri yang bisa tahu. Saya tahu bagaimana kekuatan perusahaan saya atau perusahaan saya tempat bekerja. Kemudian kita harus jaga kondite, kemudian loyalitas kita buat perusahaan, agar supaya kita juga bekerja di perusahaan itu lama. Nah sekali lagi, kalau misalnya Anda bingung mau memilih ikatan dinas atau freelance, ya tanyakan lagi kepada diri saudara, semampu mana orang tua saya. Tapi kalau misalnya Anda memilih ikatan dinas, itu lebih baik juga. Dan kedua-duanya tidak ada yang bilang kerugian. Dua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi itu aja, karena ada yang menanyakan kepada saya, maka saya menjawab malam ini agar supaya Anda taruna bisa mendapat bayangan. Nah, kalau Anda masuk dalam sekolah pelayaran negeri
ataupun swasta, Anda belajar aja dulu. Jangan dulu memikirkan di mana saya mau perolah nanti, di mana saya mau perala nanti, di mana saya mau. Belajar aja sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ada saatnya nanti kita tidak tahu perubahan bagaimana. Yang penting ijazah sudah di tangan dulu. Jadi jangan dulu terlalu memikirkan di mana saya akan pergi, di mana saya akan kerja, di mana saya akan praktek atau prola, proyek laut gitu ya zaman dulu. Yang jelas belajar dan belajar. Saatnya nanti pasti Anda juga akan berhasil. Itu aja kawan-kawan yang saya perlu jelaskan malam ini agar supaya orang tua yang melihat anaknya bingung harus memilih yang mana, jalur ikatan dinas atau freelance atau bebas, tidak terikat apa-apa, atau mau melanjutkan dengan bantuan dari perusahaan atau ikatan dinas, kemudian disupport oleh perusahaan. Jadi orang tua tidak repot-repot lagi memikirkan anaknya, uang sekolahnya, apanya sudah ditanggung oleh perusahaan. Jadi selamat malam dan terima kasih sudah menonton Pelaut Punya Channel ini. Nenek moyangku seorang pelaut.